Hello, pada video kali ini aku akan menceritakan kisah nyata di balik sosok Annabelle. Annabelle adalah boneka yang dipercaya berhantu yang berada di Museum Warren Occult di Namor, Connecticut, Amerika Serikat. Boneka ini duduk di dalam kotak kaca bertuliskan doa Bapa Kami yang diukir dengan tangan, dan boneka ini juga menampilkan senyuman. Di bawah kotak boneka ini bertuliskan peringatan, jangan dibuka. Boneka ini juga sering dibandingkan dengan boneka Robert. Boneka Annabelle yang asli adalah boneka jenis Raggedy Ann doll yang terbuat dari kain. Bentuknya mirip dengan boneka ventriloquist yang biasa dihidupkan oleh seniman boneka dengan menggunakan suara perut. Di filmnya, boneka Annabelle digambarkan dengan boneka yang sangat menyeramkan yang terbuat dari porselin. Boneka ini diproduksi sekitar pertengahan abad ke-20. Boneka ini telah menjadi inspirasi terbuatnya film The Conjuring dan juga Annabelle. Menurut beberapa sumber, boneka Annabelle dibeli oleh seorang ibu pada tahun 1970 dari toko mainan. Boneka Annabelle ini dibeli untuk putrinya yang bernama Donna yang sedang berulang tahun. Pada saat itu Donna adalah seorang mahasiswi keperawatan yang sedang menyelesaikan studinya. Selama kuliah, Donna tinggal di sebuah apartemen kecil dengan temannya yang bernama Angie. Saat Donna menerima hadiah dari ibunya, ia sangat merasa senang, dan ia akhirnya membawa boneka tersebut ke apartemennya, lalu ia letakkan di tempat tidur sebagai hiasan. Sebenarnya saat di apartemen, Donna dan juga Angie merasa ada yang aneh dengan boneka tersebut. Boneka itu terlihat sangat aneh dan juga terlihat menyeramkan. Bahkan beberapa kali Donna dan Angie memergoki boneka tersebut berpindah-pindah tempat. Kadang boneka tersebut ditemukan sedang duduk di bangku, terkadang di ruang makan, dan masih banyak lagi. 2 bulan kemudian, Donna dan Angie menemukan sebuah pesan dari secari kertas perkamen. Tulisan ditulis dengan menggunakan pensil dengan kalimat "Tolong kami dan bantu Lou". Tulisannya seperti tulisan anak kecil. Pada saat itu, Donna dan Angie tidak pernah menyimpan kertas seperti itu, dan itu membuat Donna beserta Angie menjadi bertanya-tanya, sebenarnya dari mana asal kertas tersebut. Pada suatu malam saat Donna pulang ke apartemen, ia menemukan bonekanya berpindah tempat kembali. Pada saat Donna berada di tempat tidur, ia menyadari bahwa boneka tersebut bergerak secara perlahan dan menyenggol bagian tubuhnya. Dengan sedikit keberanian, Donna berbalik melihat ke arah boneka tersebut, dan saat ia berbalik, ia menemukan tetesan darah di punggungnya dan juga pada tangannya. Kejadian ini membuat Donna dan Angie menjadi tidak tahan lagi, hingga akhirnya mereka memanggil demonologi untuk membantu mereka. Donna dan Angie mendatangi ahli demonologi dan menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Kemudian ahli tersebut berbicara dengan boneka itu, yang ternyata dirasuki oleh arwah bernama Annabelle Higgins. Ahli tersebut menceritakan kepada Donna dan Angie bahwa Annabelle merupakan seorang gadis berusia 7 tahun yang tinggal di sekitar apartemen itu sejak lama. Dia meninggal di lapangan tempat kompleks apartemen. Arwah Annabelle mengaku senang tinggal bersama Donna dan juga Angie. Setelah mendengar hal tersebut, Donna dan Angie merasa iba sehingga ia membiarkan arwah tersebut untuk tetap tinggal bersama dengan mereka. Hingga pada suatu hari, ada teman Donna bernama Lou yang menginap di apartemennya. Lou sejak lama tidak pernah menyukai boneka, dan Lou selalu mengingatkan Donna bahwa bonekanya berbahaya. Serta Lou selalu mengingatkan agar Donna harus menyingkirkan bonekanya. Donna tidak pernah mendengarkan saran dari Lou dan menganggap permintaan Lou sebagai angin lewat. Pada saat di tengah malam, mereka terbangun dan Lou merasakan badannya tidak bisa digerakkan. Donna kemudian melihat ke arah bawah, ternyata boneka Annabelle menyergap kakinya dan menuju ke atas dada Lou. Lou berusaha melawan, namun tidak bisa. Hingga akhirnya ia pun pingsan. Di saat ia terbangun di pagi hari, ia meyakini bahwa kejadian semalam merupakan mimpi. Beberapa hari pun berlalu, Lou kembali mendatangi apartemen Donna. Saat sampai di sana, ia melihat apartemen sepi, dan ia mendengar suara berisik dari dalam kamar, sehingga ia memberanikan diri untuk mengecek ke dalam.
Saat sampai di dalam, suara berisik menghilang dan ia hanya menemukan bonekanya Donna. Namun tiba-tiba boneka tersebut mendekat dan mencabik-cabik bagian dada Lou hingga kemejanya berlumuran darah. Saat kemejanya dibuka, Lou melihat ada 7 tanda cakar di kulit dadanya, 3 goresan berbentuk vertikal dan 4 goresan berbentuk horizontal. Kemudian Lou menceritakan kejadian ini kepada Donna dan juga Anggi. Lou mengatakan bahwa bekas cakaran tersebut terasa panas seperti luka bakar. Setelah melihat kejadian tersebut, akhirnya Donna percaya bahwa ada yang tidak beres dari boneka kesayangannya. Kemudian Lou memanggil imam bernama Pastor Hagan. Setelah mendengar cerita Donna, akhirnya Pastor Hagan memanggil Pastor Koki dan juga ahli paranormal bernama Ed dan Lorraine Warren. Para ahli spiritual dan pastor akhirnya bertindak cepat karena mereka merasa jika dibiarkan maka akan berdampak buruk pada Donna dan juga Anggi. Para pastor kemudian melakukan pembacaan berkat eksorsisme untuk membersihkan apartemen dari roh jahat. Mereka meminta para penghuni apartemen menguatkan iman dengan mendekatkan diri kepada Tuhan agar terhindar dari tipu daya roh jahat. Setelah selesai melakukan pembersihan, Warren meminta Donna membiarkannya menyimpan bonekanya sebagai tindakan pencegahan. Dan ternyata boneka tersebut disimpan di museum. Jadi seperti itulah kisah sebenarnya dari boneka Annabelle. Sekian video kali ini dan sampai bertemu di video lainnya.